Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Kabar baik? Alhamdulillah. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenankanlah kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinda Amalia dan teman saya Fatima Asyira. Kami dari Rohis SMA Negeri 1 Ceper akan menemani teman-teman dalam bincang-bincang podcast dari bulan Ramadan kali ini. Wah Syir, kok kamu kelihatan senyum-senyum dari tadi itu sebenarnya ada apa sih? Din, aku senyum-senyum dari tadi itu bukan karena jatuh cinta loh, tapi aku senyum-senyum dari tadi itu karena tema yang akan kita bawakan di podcast kali ini tuh bakal menarik banget. Wah, bikin penasaran nih. Kira-kira temanya apa sih? Temanya itu puasa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Gimana nih? Wow, kedengaran menarik ya. Terus kira-kira narasumber kita itu siapa? Narasumber kita kali ini tuh nggak kalah menariknya, Din. Jadi narasumber kita kali ini itu Bapak Kepala Sekolah kita sendiri. Masya Allah. Nah, izinkan saya memperkenalkan profil dari Bapak Kepala Sekolah kita kali ini. Boleh, mari. Nah, profil singkat Bapak Kepala Sekolah adalah, nama beliau adalah Dr. Andes Tukimin Ahmad Fahdudin MA. Jabatannya adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Ceper. Pengalaman dakwah beliau adalah narasumber nasional KSE, instruktur nasional program sekolah penggerak, motivator yang pernah bertugas ke Medan, Riau, Palembang, Kalimantan, Kalsel, Sulawesi, Mataram, Bali, Jakarta, Semarang, narasumber radio Salman FM dan RSPD Klaten. Wah, kedengaran sangat menarik nih ya. Daripada kita berlama-lama, mending kita langsung aja deh panggil narasumber kita. Boleh, ayo. 1, 2, 3. Bapak Uki. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih. Ini sudah dimulai toh acaranya? Iya, Iya, Pak. Pak. Masya Allah. Ya. Terus gimana? Bapak Ibu dan adik-adikku, anak-anakku yang saya cintai, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang sangat indah dan cerah ini kita bisa bersua dengan Rohis SMA Negeri 1 Ceper. Yang lebih keren katanya dipanggil apa? Smancesa. Rohis Mancesa. Alhamdulillah. Oke, untuk tema kita hari ini apa? Puasa dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masya Allah, iya. Begini, saya kasih pengantar dulu ya. Nanti biar adik-adik, terutama yang di rumah, yang berkenan mengikuti, Masya Allah. Yang sudah puasa hampir selesai kan? Sudah selesai ya, kita kan? Iya, sudah selesai, Masya Allah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga puasa itu akan benar-benar bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Begitu. Nah, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu dan anak-anakku, pelajar se-Nusantara, alhamdulillah kita bersyukur memiliki agama Islam yang sungguh sangat luar biasa, bisa membentuk pribadi kita, pribadi yang prima, pribadi yang terbaik. Begitu. Nah, puasa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan suntuk ini itu akan bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terlebih yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Orang yang puasa itu, Masya Allah, dalam sebuah hadis sampaikan, Kulu amal ibnu Adam lahu ila saum. Nah, amal ibadah anak keturunan Adam itu untuk mereka sendiri, ila saum, kecuali puasa. Nah, puasa itu fa innahu li, kata Allah,
puasa itu untuk aku Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku Allah yang akan memberi balasan. Nah, sehingga orang yang berpuasa itu dijamin mesti beriman, yakin, setiap saat dilihat, didengar oleh Allah. Nah, kalau ini bisa terbawa, terpatri dalam kehidupan kita, Masya Allah, besok menjadi pemimpin, pengambil kebijakan, mengelola aset yang luar biasa di negeri yang kita cintai ini, merasa senantiasa dilihat, didengar. Nah, kalau kesulitan dibantu, Masya Allah, akan disukseskan. Ini baru satu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia. Jelas kita tahu di semua tempat setiap sore menjelang buka puasa, Masya Allah. Nah, ya kan, di traffic light dibagi takjil, di masjid-masjid melimpah, sisa banyak. Bahkan kemarin Pak Oki alhamdulillah bersama beberapa teman itu tanggal 20 sampai tanggal 31 kemarin alhamdulillah berkesempatan umroh. Masya Allah, di Masjid Nabawi itu yang ada berita hoax ya, katanya tidak boleh buka puasa di sana. Ternyata Masya Allah, dari berbagai penjuru negara semua menggelar acara di situ. Nah, tidak hanya ribuan. Nah, bahkan yang di Masjidil Haram itu 1 juta lebih. Semua makan bersama, saling memberi. Padahal nggak kenal. Padahal dari berbagai lapisan masyarakat, strata sosial yang berbeda, dari warga negara yang berbeda. Semua bergotong royong, semua berakhlakul karimah, semua bersinergi. Nah, kalau ini tertanam dalam jiwa kita, insya Allah, nah luar biasa. Itu baru satu elemen. Nah, gotong royong jelas. Ya, karena kita memang diciptakan oleh Allah itu untuk ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Nah, tolong menolong, gotong royong dalam semua kebaikan dan ketakwaan. Tetapi ada yang nggak boleh loh. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, ya kan? Tapi tidak boleh tolong menolong dalam urusan permusuhan, bully membuli. Bully nggak ada kan? Alhamdulillah nggak ada. Nah, permusuhan juga nggak boleh. Nah, tapi dalam semua kebaikan kita memang dianjurkan untuk bergotong royong, bersinergi, berkolaborasi. Nah, yang lain banyak banget. Nah, nanti kalau saya yang menyampaikan nanti kalian jenuh. Mungkin ada yang perlu disampaikan, monggo. Berarti Insya Allah. langsung masuk ke topik utama mawon ya Pak. Siap, ye. Nah, untuk pertanyaan yang pertama niku, Mm-mm. bagaimana keterkaitan antara puasa dengan perwujudan profil pelajar Pancasila? Tadi kan sudah memberikan contoh Mm-mm. saat umroh itu kan saat umroh ada banyak sekali Mm-mm. para jamaah umroh yang saling berbagi, saling bergotong royong. Padahal mereka nggak kenal satu sama lain. Kira-kira ada contoh yang lainnya napa mboten? Iya, alhamdulillah. Jadi begini, dalam jiwa orang Islam itu selalu diajarkan untuk senantiasa bergotong royong, saling membantu. Tadi kami sampaikan ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, kemudian untuk urusan saling pengertian, memberi, ini ada satu idiom yang mengatakan yadul uliya khairu min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Maka kita lihat kan, ketika kita ngabuburit hampir tiap sore di traffic light saja, nah banyak saudara kita yang berbagi makanan. Begitu. Nah, jadi sekali lagi kepedulian kita selama bulan puasa ini luar biasa. Bangkit. Rasa sosial kita tumbuh. Bahkan ada di antara mereka kadang mohon maaf karena sesuatu dan lain hal ada loh ditemukan tidak puasa tapi dia berbagi membantu orang lain. Ketika ditanya, "Loh ngapain kamu nggak puasa kok malah?" "Loh saya kan ingin dapatkan pahala memberikan orang lain." Masya Allah, ini kan sangat luar biasa. Oke, ya. Ada lagi mungkin, monggo. Mungkin Mbak Syira bisa menambahkan. Bahkan ada yang non Islam juga yang ikut membagikan takjil gitu, ikut umat-umat kita itu merayakan di bulan suci Ramadan ini loh Pak. Kayak war takjil gitu.
Iya. Memang bagus. Jadi memang kita kan benar-benar berkependidikan global. Ya. Jadi kita tidak pandang bulu, tidak pandang suku, tidak pandang agama, semuanya bersatu. Dan itu sudah dirintis sejak zaman dulu kala. Nah, di Indonesia kan terkenal dengan beraneka budaya, beraneka ragam adat istiadat, agama. Nah, kita lihat sudah disampaikan berulang kali, sudah terjadi berulang kali ketika di Masjid Istiqlal Jakarta orang Islam sedang melaksanakan ibadah sholat Id, Idul Fitri maupun Idul Adha, ternyata umat lain dengan rela hati, senang hati membantu mengamankan. Demikian juga ketika beliau merayakan hari besar mereka. Nah, saudara kita dari Banser, nah dari Ansor kan banyak yang membantu untuk mengamankan. Karena memang kita diciptakan oleh Allah itu untuk senantiasa tolong menolong, bersatu padu. Begitu. Jadi inna khalaqnakum min dzakari aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, kita kan banyak kan beraneka rona kehidupan, kebudayaan, sosial budaya itu lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, kalau udah mengenal apa? Setelah mengenal itu biasanya kita memahami. Oh, beliau begini ya. Masya Allah, teman saya ternyata ada masalah di belajar. Nah, kemudian membantu menolong. Nah, jadi ada setelah mengenal itu tafahum, memahami, kemudian ada ta'awun. Nah, tolong menolong. Untuk apa? Untuk mewujudkan cita-cita besar kita. Nah, gitu. Oke, yuk ada lagi mungkin. Monggo. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu nggak kalah menarik. Nah, apa saja nilai profil pelajar Pancasila yang terkandung dalam praktik ibadah puasa kita nih, Pak? Kalau tadi ada 6 dimensi, maka ke-6-6-nya masuk. Begitu. Yang pertama, iman takwa jelas tadi kami sampaikan. Begitu kan? Jadi kita dengan berpuasa yakin senantiasa ada kebersamaan dengan Allah. Nah, bahasa kerennya ma'iyatullah. Yang kedua, berkebinekaan global. Tadi kami sampaikan kalau kita berpuasa, rasa sosial itu akan tumbuh. Nah, sebagaimana kita lakukan setiap saat, mungkin kalian ketika pergi sekolah atau pulang sekolah, ketika di jalan ada sesuatu, mungkin kecelakaan atau orang yang kerepotan atau nah, kita kan membantu. Padahal kita nggak kenal dan nggak mungkin ketika membantu nanya, nah sampean agamanya apa, sampean otomatis kan begitu. Nah, maka ketika kita puasa sama tadi, bahkan saudara kita yang non muslim aja ikut membagi takjil, juga ikut merayakan. Nah, itu berkebinekaan global. Jadi kita itu benar-benar Islam itu rahmatan lil alamin. Bahkan mohon maaf, mungkin yang dapat fadilah, manfaat yang besar dari Ramadan dan Idul Fitri itu saudara kita yang yang punya usaha, yang dagang. Siapa yang menguasai perekonomian Indonesia? Yang paling banyak kan orang Cina. Nah, jadi ketika kita puasa, kita lebaran, berapa miliar itu uang orang Islam yang masuk ke mereka. Itulah indahnya Islam, benar-benar rahmatan lil alamin. Berkebinekaan global. Kemudian kita berpikir benalar kritis. Nah, kita itu kan diajari dalam Islam ini ketika puasa itu menahan dari makan dan minum dan semua yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, di sana ternyata yang terbaik itu ketika makan sahur diakhirkan. Nah, tapi ketika berbuka disegerakan. Nah, yang tidak paham kadang-kadang kan merasa hebat. Saya belum buka ini, Pak, udah selesai tarawih. Masya Allah, kalian tuh salah. Nah, yang benar segera, sunnahnya segera. Kan begitu. Nah, kan benar kritis. Begitu. Nah, kemudian di sana juga ada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Tadi kami sampaikan
iman takwa terintalisasi dalam dirinya, maka dia akan mengambil langkah, mengambil kebijakan, segera menyusun masa depan dengan sebaik-baiknya. Karena orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ini diwujudkan dengan apa? Dengan belajar sungguh-sungguh. Nah, kan begitu. Karena Allah melihat kita. Masuk kita dilihat Allah santai-santai. Tahu besok pagi mau ujian, mau ada PSAJ misalnya, ada tes sumatif, kita malah masuk nggak malu dilihat Allah. Nah, ini kan jiwa yang luar biasa bisa kita tumbuhkan, bernalar kritis. Jadi tidak hanya sekarang, bahkan masa depan sudah kita siapkan. Apalagi dalam Islam itu disampaikan yang kita lakukan itu tidak hanya dimensi dunia, tapi sampai dimensi akhirat. Al-Kayis, orang yang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dahu. Orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menahan jiwanya, menahan nafsunya, mandana nafsahu, menahan nafsunya. Kita puasa kan menahan nafsu kan, mengendalikan nafsu. Nah, ini kan mandana nafsahu wa amila lima ba'dahu, dan kita beramal untuk ke depan. Jadi kita sangat visioner. Nah, nanti setelah ini kita kuliah di mana? Ayo, di UGM atau di UNS sudah disiapkan. Nah, belajar sungguh-sungguh, mohon pada Allah, apalagi ini kan hari terakhir Ramadan kan. Nah, mohon pada Allah itu waktu yang mustajab. Nanti insya Allah kan gitu. Jadi visioner. Oke? Nah, begitu. Dan masih banyak, kalau kita kupas kayaknya sampai besok nggak selesai deh. Mungkin ada lagi ya, monggo. Silahkan. Untuk pertanyaan selanjutnya, hal-hal positif apa saja yang dapat dilakukan oleh pelajar seperti kita saat kita berpuasa dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila? Iya. Kan contohnya tadi kan kita bisa belajar, terus bagi takjil. Nah, itu kira-kira ada contoh lainnya untuk pembuatan Pak? Iya. Jadi yang kita lakukan adalah satu, kita itu kadang-kadang ada kayak semacam mindset yang ya bukan keliru tapi kurang pas. Jadi kita itu diciptakan oleh Allah itu kan ada dua misi besar. Satu, sebagai abidun yang harus menghambakan diri kepada Allah, yakni beribadah. Ibadah ada dua, ibadah khusus dan ibadah umum, ibadah mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Yang kedua, misi diciptakan manusia itu sebagai khalifatullah fil ard. Kita ini menjadi pemimpin, pengatur yang kita sudah diajari. Wal tangdzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kalian siapkan untuk kehidupan nanti. Maka tadi kami singgung, nanti setelah lulus SMA mau kemana ya? Kayaknya saya ITB deh. Enggak, aku UGM aja. Nah, kalau saya mau mencoba ke Jepang. Nah, boleh. Kemarin ada seorang ustadz yang bertugas di Jepang, itu ketemu pelajar wanita. Kita ditanya kalian nggak takut ini cewek kesini? Loh, ngapain takut? Bukannya ustadz yang ngajari. Bumi Allah itu luas, di mana-mana tempat kita berpijak untuk menggapai ridho Allah, mengembangkan potensi kebaikan kita ke seantero dunia. Terus digojeki sama beliau, kalau kamu nanti dinikah orang sini gimana? Loh, kalau emang sudah takdir kenapa tidak? Kan begitu. Masya Allah. Jadi saya ulangi lagi, kita itu menyiapkan apa yang akan kita lakukan nanti. Habis SMA itu apa? Oh, kuliah. Habis kuliah nanti kita mau kerja di mana, atau mungkin punya perusahaan. Perusahaan jangan yang kecil-kecil, perusahaan yang besar. Kan begitu, bisa memberikan manfaat pada orang sebanyak-banyaknya. Kalau kalian punya perusahaan yang karyawannya 100.000, semua sejahtera. Nah, karena usaha kita kan, Masya Allah, membahagiakan orang lain, kita bermanfaat orang lain kan luar biasa. Oh enggak Ustaz, saya pengen jadi pemimpin rujukan pemimpin dari negara lain. Nah, kan begitu. Bukankah Allah itu menghendaki kita untuk menjadi yang terbaik? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana. Jadi yang dicari yang terbaik. Nah, ini nilai-nilai dari
puasa. Nah, Masya ini Allah. nilai dari pengembangan kita melakukan ibadah puasa. Juga tentu ibadah yang lain yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Oke. Nah, lebih semangat kan? Besok mau pengen jadi apa? Besok insya Allah pengen jadi Dokter. kuat. Wah, Masya Allah. Pengen Insya sampai Allah. jadi Amin ya Pak. Allah. Kalau saya kemungkinan ingin jadi ilmuwan sih. Masya Allah, ilmuwan itu apa, orang yang punya ilmu, ilmuwan itu disebut ulama. Ulama itu warasatul anbiya. Nah, jadi sangat bermanfaat karena memberikan penerang kepada orang lain. Nah, ilmunya bermanfaat. Oke. Ya. Monggo yang lain mungkin masih ada. Silakan. Ada lagi? Yuk. Sudah. Sudah cukup? Iya. Sampun Pak. Iya. Oke, kalau udah cukup, saya closing saja ya. Iya. Jadi, Bapak Ibu dan saudaraku semua, adik-adikku, pelajar yang hebat dan bermartabat, alhamdulillah kita sudah di penghujung Ramadan. Moga-moga puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Nilai-nilai yang luar biasa dari ibadah puasa sebagaimana tadi sebagian kita kupas, semoga sudah terinternalisasi pada diri kita, dan yang terpenting adalah kita eksekusi. Begitu. Nah, nanti maka setelah puasa kita Idul Fitri kembali kepada fitrah kita, kembali kepada kesucian diri kita, karena kita sebulan suntuk sudah puasa, insya Allah dosa kita diampuni Allah, pahalanya melimpah semakin banyak, Amin. energi kita semakin full kan, Ya. maka kita maksimalkan, kita optimalkan upaya perbaikan diri kita. Untuk apa? Untuk berkontribusi memperbaiki peradaban di negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Begitu. Jadi puasa insya Allah kalau kita lakukan dengan sepenuh hati. Saya ulangi, puasa dilakukan dengan sepenuh hati, sepenuh iman. Nah, sesuai dengan tuntunan dari perintah dari Allah dan tuntunan Rasulullah, insya Allah bisa terwujud profil pelajar Pancasila. Nah, begitu insya Allah. Terima kasih. Monggo bisa ditutup. Baik, terima kasih atas pengertian dan penjelasan lengkap dari Bapak Dr. Andes Tukimin MA mengenai beberapa pertanyaan dari kami yang mungkin selama ini teman-teman semuanya ingin tanyakan, tapi teman-teman itu nggak tahu mau bertanya dengan siapa, nggak tahu mau baca apa untuk supaya tahu jawaban yang jelas. Nah, sebelum kami tutup, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton podcast kami, dan terima kasih kepada narasumber kami. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi semua. Amin ya rabbal Amin, amin alamin. ya rabbal alamin. Mohon maaf bila kami ada ucapan yang salah dalam berkata dan kekurangan yang tidak berkenan di hati teman-teman. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maaf, saya langsung melanjutkan kegiatan lagi ya. Ya insya Allah. Barakallah. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.